Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji tentang saksi amal sebagai CCTV tercanggih. Ya. Jadi tidak ada CCTV yang paling canggih melebihi CCTV yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan sebagai saksi amal. Ya. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kami telah menciptakan manusia, benar-benar ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia, dan oleh karena itu ya, kata Allah, aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan dalam waktu yang sama aku lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Ya. Jadi kalau manusia macam-macam, itu diputuskan aja urat lehernya, mati dia. Dan Allah tuh lebih dekat daripada dirinya tuh, daripada manusia. Ya. Tapi kemudian untuk menegakkan keadilan, ya, Allah kemudian ya menugaskan ya, beberapa saksi. Saksi untuk amal kita. Kalau urusan hati Allah yang tahu ya. Tapi untuk amal Allah kemudian ya, tugaskan malaikat Raqib dan Atid ya. Allah tugaskan Qarin ya, yang selalu menyertai manusia kemana saja, di mana saja ya. Dan itu ada dua. Pertama Qarin dari bangsa jin, yang kedua Qarin dari setan. Jadi lengkap itu saksi-saksi amal kita. Ya. Kemudian juga di samping saksi yang Allah jadikan dari manusia itu sendiri. Apa itu? Kaki. Ya. Jadi nanti mulut dikunci, mulut ditutup, yang berbicara tangan. Ya. Tapi yang jadi saksi kaki. Karena ternyata sebagian besar amal kita itu erat kaitannya dengan tangan dan kaki. Ya. Coba kita ingin memadamkan listrik. Ya. Kira-kira kalau baca bismillah padam nggak tuh? Enggak kan? Lapar mau makan, baca bismillah nggak bakal kenyang. Maka kemudian kaki melangkah. Ya. Ke dapur atau ke rumah makan, ke warteg ya. Kemudian tangan yang mengeksekusi ya, makan, matiin saklar, kan itu kan ya. Maka kemudian tangan dan kaki itu menjadi penting ketika Allah mengadili manusia. Tangan yang berbicara, kemudian kaki yang jadi saksi. Nah kemudian ada 3 amal yang senantiasa disaksikan oleh CCTV tercanggih. Ya. Yang pertama amal lisan. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, katanya. Tidak ada satu patah kata pun, ya, satu kalimat pun yang keluar dari malaikat, ya, keluar dari mulut kita, kecuali ada 2 malaikat. Namanya apa? Raqib dan Atid. Ya. Gitu. Raqib itu merekam, itu videonya tuh. Nanti yang dilaporkan tuh video tentang amal kita. Ya. Sedangkan Atid itu catatannya. Ya. Lengkap itu. Videonya ada, catatannya juga ada. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Amal badan. Amal badan ya. Tadi yang berkaitan dengan apa? Tangan, yang berkaitan dengan kaki itu ya. Baru kemudian amal hati ya. Amal hati itu ya. Lengkap itu. Nanti dilaporkan secara detail ya. Di mana? Di alam mahsyar. Ketika kita dihisab, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, baik yang berkaitan dengan umur ya, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ilmu, atau berkaitan dengan ya, kesehatan dan kekuatan ya.
kesegaran dan kebugaran ya, yang Allah berikan kepada kita itu ditanya tuh. Sehat dipakai apa, bugar dipakai apa, kuat dipakai apa, ditanya itu. Ya. Lengkap itu. Ya. Jadi amal lisan, amal badan, dan amal hati. Ya. Dan ternyata Allah itu tidak akan melihat rupa kita. Dan Allah tidak akan melihat harta kita. Yang Allah lihat pertama hati kita. Dan kemudian apa? Yang kedua amal kita. Ya. Makanya ada yang membedakan antara orang munafik dan orang yang beriman. Ya, kalau orang yang beriman niatnya lebih baik daripada amalnya. Itu. Jadi hatinya tuh lebih baik daripada perbuatannya. Ya, karena sejatinya perbuatan itu ya itu pancaran daripada hati. Dan hati itu melahirkan perbuatan. Tapi orang yang munafik amalnya lebih baik daripada niatnya. Itulah yang membedakan antara orang munafik dengan orang yang beriman. Makanya nanti di akhirat tempatnya dekat, nggak jauh itu. Ya. Satu dinding, satu pintu. Cuman kalau orang yang beriman itu adanya di pintu bagian dalam. Ya. Yaitu sorga. Sedangkan orang munafik adanya di bagian pintu bagian luar, yaitu neraka. Ya. Jadi dekat banget itu. Karena di dunia yang namanya orang munafik itu selalu bersama orang yang beriman. Ya. Selalu bersama orang yang beriman. Ya. Cuman dia melakukan kebohongan kalau bicara. Ya. Kemudian kalau janji apa? Ingkar. Kalau diamanati khianat. Ya, dipercaya malah khianat. Ya. Kemudian kalau sholat malas. Ya. Kalau ibadah ria. Kalau zikir seuprit itu. Ya. Jadi dia sholat, dia ibadah, dia zikir. Makanya ya tempatnya enggak jauh dari orang yang beriman. Ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah orang munafik itu orang yang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Apa itu? Suka bohong. Ya. Kemudian CCTV tercanggih akan menyaksikan dan melaporkannya kepada Allah amal seringan apapun. Ya. Ya. Kita sering baca itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya. Jadi dilihat perbuatannya, diperlihatkan itu. Ya. CCTV-nya itu. Tapi dalam waktu yang sama diperlihatkan juga balasannya. Ya. Makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan hanya kebaikan, kejahatan pun seringan apapun Allah akan perlihatkan. Akan melihat itu. Ya. Kalau sekarang ya, misalnya ya, Pak Andi 75 tahun itu lebih kurang ya. Itu kalau berbicara tentang amal, banyakkan yang masih ingat, banyakkan yang sudah lupa tuh. Ya. Jadi jangankan yang ringan, yang berat aja lupa ya. Tapi di sana jangankan yang berat, yang ringan aja diperlihatkan ya. Lengkap dengan apa? Lengkap dengan balasannya. Itu surat Az-Zalzalah ayat 78. Ya. Ya. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan fama ya'mal wazna namlah saghira khairan. Ya. Nah, kemudian yara thawabahu fil akhirah. Siapa yang beramal ya seberat semut yang kecil. Ya. Jadi kalau ada semut, ya, kita kan timbangan yang paling halus itu timbangan emas ya, atau timbangan kue. Ya, itu ada semut lewat, tangkap, ditimbang, bisa nggak ditimbang tuh? Ketahuan nggak beratnya tuh? Enggak. Tapi nanti Allah punya ya alat untuk untuk menimbang seringan apapun. Ketahuan itu ya.
seberat apapun ada timbangannya tuh, ya, gitu. Jadi ada sahabat, ya, yang apa? Yang kakinya tuh kecil banget. Ya. Kalau sahabatnya yang lainnya tuh melihat, ya, dia ngetawain saking kecilnya. Tapi beraninya luar biasa tuh. Ya. Di tengah-tengah orang kafir dia bacakan Al-Quran, digebugin sampai pingsan tuh. Tapi terus lagi diulangi lagi ya. Tapi ketika tahu kakinya kecil diketawain. Tapi Rasul mengatakan walaupun kakinya kecil, ya, kalau ditimbang dengan Gunung Uhud masih beratan kakinya tuh. Ya, gitu. Karena kakinya tuh dipakai ibadah. Ya. Ya, sebab nanti kan kalau ada kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya, itu masuk surga. Tapi kalau ada kejahatannya kemudian lebih berat daripada kebaikannya, masuk neraka. Ya. Tapi ada yang tidak punya pahala sama sekali. Ya. Bahkan kemudian pahalanya tuh dihapus. Jadi itu nggak ditimbang, langsung dicemplungin ke neraka jahanam. Ya. Siapa? Orang yang tidak percaya bertemu dengan Allah. Kita percaya nggak bertemu dengan Allah? Ya. Kan sebenarnya sholat itu latihan ya. Yakin ya, bahwa akan bertemu dengan Allah. Ya. Dan yakin akan kembali kepada Allah. Ya. Ya. Tapi karena kurang yakin sholatnya nggak khusyuk kan? Karena kurang yakin kan? Padahal ibadah itu harus seolah-olah melihat Allah. Atau ketika ibadah yakin dilihat oleh Allah. Ibadahnya itu semangat. Ibadahnya itu rajin. Ibadahnya itu khusyuk. Dan akhlaknya itu jujur kan. Kenapa? Merasa dilihat oleh Allah. Ya. Jadi siapa saja yang beramal seberat semut yang sangat kecil berupa kebaikan, dia akan melihat pahalanya di akhirat. Ya. Makanya jangan meremehkan amal itu. Ya. Seringan apapun pasti Allah perlihatkan itu. Ini bentuk keadilan Allah. Tapi wa may ya'mal wazna namlah saghira syarran yara iqabahu fil akhirah. Siapa yang beramal jahat walaupun seberat semut kecil, ya, dia akan melihat siksaannya, akan melihat balasannya. Dan ternyata ya, ketika orang itu berada di alam kubur, ya, baik orang munafik maupun orang yang beriman, dalam tidurnya itu diperlihatkan. Ya, orang yang beriman diperlihatkan sorga dan kenikmatannya. Sehingga berdoa, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Supaya masuk sorga dan menikmati ya, kesenangan yang ada di dalamnya. Nah, orang yang munafik juga diperlihatkan neraka dan siksaannya. Sampai berdoa, ya Allah kalau bisa cancel kiamat itu. Ya. Batalkan kiamat itu. Jangan sampai jadi. Ya, di alam kubur saja sudah tersiksa. Melihat saja sudah menderita. Apalagi sampai mengalami. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ayat ini ya, pertama berisi larangan meremehkan kebaikan sedikit apapun. Karena jika dilakukan terus-menerus akan menjadi banyak, akan menjadi besar, akan menjadi berat. Jadi bukan dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan. Dan bukan dosa besar kalau kemudian ya, diiringi dengan taubat. Inilah pentingnya memperhatikan amal kita. Dan jangan meremehkan ya, ringan atau kecilnya amal. Yang kedua, larangan meremehkan kejahatan sekecil apapun, karena jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Ya. Nah, CCTV tercanggih akan menyaksikan dan melaporkan kepada Allah amal sekecil apapun. Kalau tadi kan seringan apapun, ini sekecil apapun akan dilaporkan oleh Allah. Ya wawudhi al-kitab fataro al-mujrimina musyfikina mimma fih. Ya. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Diletakkan itu ya. Di hadapan kita itu catatan amal ada. Cuman ada yang mau membukanya, bahkan mempersilahkan orang lain membacanya. Ya, gitu. Tapi
Jangankan dilihat oleh orang lain, ya dirinya sendiri nggak mau lihat isinya. Ya sama, kalau kita merasa rapot kita jelek kan, biasanya mau lihat nggak? Apalagi sampai diperlihatkan sama orang. Tapi kalau ranking 1, waduh, nih kan gitu. Di sana juga begitu, ya. Jadi ketika catatan amal itu diletakkan, fataral mujrimina, kamu Muhammad akan melihat orang-orang yang berdosa itu musyfikina, dia sangat takut mimma fihi, ya, dari isi catatan amal itu, ya. Makanya akhirnya dibuka, ya, dibuka itu, ya, karena nggak mau membuka dibuka, ternyata ya nilainya merah semua, ya. Nilainya jeblok semua itu, ya. Kemudian wa yaquluna ya wailatana mala hadzal kitab la yughadir saghira wala kabira illa ahsaha. Ketika catatan amalnya dibuka, maka mereka orang yang berdosa itu berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini kan gitu ya. Ini kitab macam apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Kira-kira kalau terbuat dari kertas itu setebal apa ya? 75 tahun itu. Ya, gitu. Ya. Tapi jangan dikira bisa jadi umurnya 50 tahun. Tapi ternyata catatannya lebih tebal daripada 75 tahun itu. Hati-hati, karena yang besar, yang kecil, yang ringan, yang berat dicatat semuanya. Ya. Wa wajadu ma amilu hadiran wala apa? Yadlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis itu. Tadi kerjaan siapa? Ya kerjaan si Atid. Videonya kerjaan si Rokib itu. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun, ya. Tidak ada itu. Ya. Dikurangi, dicurangi, ditambah, nggak ada tuh. Yang ada dalam pemilu doang ya. Nggak tahu nanti pilkada ada nggak tuh. Tapi catatan amal Allah itu ya, lengkap itu. Ya. Tidak ada yang didolimi. Ya, tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang dicurangi. Kemudian wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan ila kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wah, ini luar biasa nih. Ada di surat At-Taubah 121 itu, ya. 121. Ya. Bukan 212 ya. 121. Ingat tuh, ya. Apa kata Allah? Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah untuk berjihad, ya, atau melintasi lembah untuk menuntut ilmu. Itu kemarin saya dapat video, ya. Itu dari rumah, ya, menuju tempat majelis ilmu itu, ya, lewat sungai, ya, lewat jurang itu. Jauh banget itu. 3 jam baru nyampe itu, ya. Jalan kaki itu, jalan kaki. Kita mah dekat ke sini ya. Dekat ke sini. Jadi dari mulai yang dekat sampai yang jauh itu ada tuh dicatat oleh Allah, ya. Kan ada tuh ya, anak sekolah itu kalau mau sekolah itu dia gelantungan kan ya. Ngerembet itu. Kalau jatuh kan lumayan itu. Ada juga kalau kalau nggak ada jembatannya nyebrang sungai, ya tas sama baju diginiin kan. Itu luar biasa. Di kota makan enak, ya, enak di kota mah sekolah. Ada angkot, ya, udah gitu Jaklingko gratis, kan luar biasa itu. Apalagi yang lansia kan, naik busway aja gratis. Mau apalagi di kota? Alasan kepada Allah, ya, tidak beribadah dan beramal soleh. Ya. Jadi kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan. Untuk apa? Untuk diberi balasan oleh Allah. Ya, dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya. 2.000 masukkan ke kotak amal dengan ikhlas, Allah kali 700. Berapa tuh? Ya 2.000 kali 700. Apalagi kalau 50.000, berapa juta itu? Itu baru hitungan matematik. Ya. Tapi wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Jadi kalau mau lebih dari 700, ya tinggal sebut mau dikalikan berapa itu. Tapi lebih daripada itu, infak kita itu akan diluaskan. Tidak hanya diganti 700 kali, tapi kemudian ya memberi kebaikan. Ya. Sebab Rasul pernah nanya sama sahabat, tahu nggak kamu siapa yang dimaksud orang miskin? Kata sahabat, orang miskin itu orang yang tidak punya duit katanya. Bukan. Orang miskin itu bisa jadi banyak duitnya, tapi kekayaannya tidak sepeser pun yang memberi kebaikan kepadanya. Ya, gitu. Makanya jangan meremehkan yang 2.000 itu. Coba 2.000 tiap subuh kali 1 bulan berapa? 60.000 kan? Kali 700 berapa itu? Ya, luar biasa. Kalau kita yakin, nggak usah nunggu di akhirat. Ya, di dunia pun Allah ganti itu 700 kali. Kalau di akhirat kan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khair wa a'dhamu ajra. Kebaikan apapun yang kamu lakukan bukan buat orang lain. Ya. Ya. Kan kita ini untuk bapak, ini untuk ibu. Ya. Itu mas sebenarnya otomatis tidak disebutkan juga. Karena itu anak. Anak itu kan hasil usaha orang tua kan. Kalau baik, akan dapat kebaikan orang tua. Tapi kalau anaknya tidak baik, nanti diminta pertanggungjawaban juga bapaknya. Tapi kita berbuat baik itu kata Allah untuk kamu. Sebab nanti ketika bertemu dengan Allah, tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra. Kita akan mendapatkan di sisi Allah itu balasan yang lebih baik dan lebih besar itu. Luar biasa itu, ya. Kemudian saksi amal sebagai CCTV tercanggih adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya. Itu ada di dalam surat Qaf itu. Surat 50. Setelah surat Al-Hujurat. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa raqibun atidun. Tidak ada satu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Ada malaikat pengawas, ada malaikat pencatat. Yaitu betul-betul profesional tuh. Spesialis itu. Ada yang ngawasin terus ya. Ada yang nyata terus kan gitu. Ya. Itu pentingnya pengawasan dan pencatatan. Ya. Nah, sekarang dicatat tidak diawasin. Nah, bisa curang kan? Diawasin tidak dicatat lupa lagi itu kan. Ya. Gitu. Kemudian saksi amal CCTV yang tercanggih adalah jin korin. Jadi lengkap di kita itu ada 2 malaikat. Namanya Raqib dan Atid. Tapi dalam waktu yang sama ya, yang akan jadi saksi kita atas amal kita itu ada Allah menciptakan qarinatun ya minal jinni ya. Jadi teman yang selalu mengikuti kita, menyertai kita ya sampai mati itu. Tapi kalau setelah mati kemudian ya, masih ada tuh si korinnya. Ya. Sekarang korinnya siapa yang sudah meninggal masih ada tuh. Ya, korinnya masih ada. Ya. Misalnya korinnya Fir'aun masih ada tuh. Ya, korinnya Namrud masih ada itu. Korinnya si Korun juga masih ada itu. Ya, ya. Kemudian waqala qarinuhu hada ma ladaya atid. Ya. Jin yang selalu menyertai kita, lagi duduk, lagi ngaji, lagi makan, ya, atau lagi kerja, ya, nanti akan melaporkan apa yang dia catat. Wa qala qarinu tidak ada apa dan berkata si Qarin itu temannya itu dari bangsa jin, hadza ma ladaya atid. Inilah ya Allah catatan yang ada pada saya. Dicatat itu, hati-hati itu, ya. Maka kata Rasul, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinahu minal jin. Tidaklah seorang dari kalian kecuali disertakan kepadanya teman dari bangsa jin itu. Ya. Nggak kelihatan kan? Malaikat kelihatan nggak? Nggak kan? Jin juga nggak kelihatan. Ya. Kemudian kalau para sahabat nanya kepada Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, dan kepada engkau juga wahai Rasulullah. Ya, apakah pada Rasul juga ada si korinnya tuh? Ya. Ada temannya dari bangsa jin. Kalau kata Rasul, wah iya ya. Demikian pula kepadaku ada korin dari bangsa jin. Illa kecuali ya
Anallah anani alaihi wa aslama. Allah sudah menolong aku, ya. Sampai si Korin itu masuk Islam. Karena si Korin yang ada pada Rasul itu masuk Islam, wala ya'muruni ila bi khairin. Dia tidak nyuruh aku kecuali berbuat baik. Nah, kemudian kita tanya, si Korin dari bangsa jin yang ada pada kita itu sudah masuk Islam enggak? Ya. Kalau belum masuk Islam berarti dia nyuruh apa sama kita? Nyuruh jelek, nyuruh jahat, ya. Mau ngaji jangan ngaji, tuh hujan, kan? Ya, itu. Banyak aja alasan, ya. Jadi bisa jadi, ya, orang melakukan kejahatan itu bisa jadi karena nafsu, tapi bisa jadi karena si Korin tadi, tapi bisa jadi karena setan, nah, tapi bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi itu banyak faktor itu, ya. Tapi Rasul ingatkan, ya, bahwa ternyata si Korin dari bangsa jin yang selalu menemani Rasul itu, ya, Allah telah menolong beliau sehingga masuk Islam dan tidak pernah nyuruh kecuali untuk berbuat baik. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian, ya, saksi amal sebagai CCTV tercanggih adalah setan. Setan juga nanti akan bersaksi. Kapan? Ketika dihujat oleh kita. Ya. Jadi dia berkata kepada Allah tuh, saya sesat, saya tidak sholat, saya tidak ngaji, saya tidak infak, tidak haji, tidak umroh, padahal banyak duit. Ya, karena saya digoda tuh setan, kan gitu. Ya. Jadi pada diri kita itu ada dua malaikat, namanya siapa? Raqib dan Atid. Ada dua Korin, namanya jin dan setan. Ya. Ketika si Korin dari bangsa setan itu dihujat, ya, bahwa dia yang menyebabkan orang itu melakukan kesesatan. Qala qarinuhu, dia berkata, Rabbana ma'at ghaitu, ya Allah, aku tidak pernah menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalim mubin, fi dhalalim ba'id. Karena sebelum aku sesatkan, dia sudah sesat duluan, kan gitu. Ya. Jadi ada orang yang tidak sholat itu bukan diganggu oleh setan, makanya setan membela diri. Ya, jadi dia maksiat itu bukan karena aku, ya karena dia, ya karena dia. Ngapain digoda ngabisin energi, kan ya. Gitu. Surat Qaf ayat 27. Kemudian qala syaitanuhu alladzi kana ma'ahu fid dunya. Jadi orang yang waktu di dunia selalu bersamanya setan itu. Jadi setan yang selalu, ya, bersama manusia pada waktu di dunia, dia berkata, Rabbana ma'adlaltuhu, ya Allah, aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi tariqin ba'id an sabilil huda. Tapi dia waktu di dunia berada di jalan yang jauh dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu Allah berpesan, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapak kamu dari sorga, ya. Jadi yang menyebabkan Adam dan istrinya keluar dari sorga diturunkan ke bumi gara-gara apa? Gara-gara setan. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh setan. Karena dalam surat Luqman Allah menjelaskan ada dua, ya, penyebab manusia itu tertipu. Yang pertama, manusia tertipu oleh kehidupan dunia, ya. Yang kedua, manusia tertipu oleh setan. Tapi dalam surat Ali Imran, ya, 10 ayat akhir yang kita baca setiap bangun tidur, yang suka nipu itu orang kafir. Jadi lengkap, ya. Kita ditipu oleh kehidupan dunia, kita ditipu oleh setan, kita ditipu oleh gaya hidup orang kafir. Ya. Coba, ya. Anak kita tuh, ya, kalau pas libur, ya, anak SD itu rambutnya tuh dicat putih, ya, dicat putih kan? Wah, ngapain tuh? Dicat putih tuh, sampai putihnya tuh lebih putih daripada uban. Ya. Itu luar biasa tuh. Belum gaya hidupnya, ya.
yang namanya K-pop dari Korea itu kan luar biasa itu, ya. Nah, dulu yang waktu tenarnya Michael Jackson itu tidak sedikit kalau melihat Michael Jackson pingsan itu, teriak-teriak pingsan, ya. Tapi kalau baca Quran nggak pernah pingsan itu. Lagi sholat pingsan saking khusyuknya. Tapi kalau melihat Michael Jackson ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang histeris, ada yang pingsan tuh. Saking apa? Saking mengidolakan. Padahal idol itu apa artinya? Idol itu berhala kan? Idola berarti menjadikan dia sebagai berhala. Itu syirik yang tidak sadar yang dilakukan oleh anak-anak kita sampai hari ini. Sekarang masih mengidolakan Korea ya? Masih ya? Masih ya? Masih Korea ya itu. Itu hati-hati itu. Idola itu kan namanya berhala. Berarti kita sejatinya melakukan kesyirikan, ya. Nah, di antaranya ketika Nabi Adam, ya, mendekati pohon yang dilarang memakan buahnya, akhirnya pakaiannya terbuka, ya. Padahal pakaian surga itu nggak pernah lusuh, nggak pernah rusak, ya. Jadi baru terus, wangi terus, kan? Ya. Tapi ketika melanggar, akhirnya terbuka auratnya, ya, karena pakaiannya terbuka, ya, sampai kemudian dia ngambil daun sorga untuk menutupi tubuhnya. Tapi ternyata gara-gara mendekati satu pohon dan memakan buahnya diusir dari sorga, ya. Kita makan apa saja udah banyak ya, itu satu saja diusir dari sorga. Itu Nabi Adam ya, ya. Nah, kita mungkin lebih dari satu yang kita langgar ya. Tapi jangan takut, karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penerima Tobat. Sebanyak apapun, sesering apapun kita melakukan dosa, sebesar apapun, Allah membuka pintu tobat siang dan malam. Kecuali kalau sudah nyawa di sini, ya. Kalau sudah melihat azab Allah, nggak ada tuh pintu tobat. Kalau matahari sudah terbit di tempat terbenamnya, kapan tuh? Jadi terbitnya itu di tempat terbenam, itu pintu tobat ditutup. Atau ketika melihat azab Allah, seperti yang dilakukan yang Firaun ketika diamuk oleh ombak laut. Dia berkata, sekarang aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Kata Allah, kemarin ngapain aja kan gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau sebelum kiamat, sebelum azab datang, kita masih belum beriman, kita masih belum amal soleh, kemudian taubat pada saat kiamat, adab dilihat, maka kemudian tidak akan diterima taubat. Kemudian sama juga seperti apa? Seperti nyawa sudah ditenggorokan. Kan ada, ya Allah beri aku kesempatan, ya. Ketika dijemput dengan kematian, jangan mati sekarang. Beri waktu kesempatan, nggak usah lama. Insya Allah katanya pasti aku akan bersodakoh. Ya. Bahkan dalam surat saja, aku akan beramal soleh yang waktu di dunia aku tidak melakukannya, tapi tidak akan diterima, ya, ya. Apa keinginan seperti itu, ya. Karena kalau sudah dijemput kematian, itu pasti, ya, tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Kan ada tuh orang yang ditanya munkar nakir, orang beriman bisa menjawab, kemudian disuruh tidur seperti tidurnya pengantin, enak kan? Nah, tapi kemudian kata yang orang yang beriman yang bisa menjawab disuruh tidur, ya, dia minta dikembalikan ke dunia. Ya. Untuk apa? Untuk ngasih bocoran sama keluarganya. Gitu. Ternyata pertanyaannya itu diantaranya, kenal nggak sama nama yang namanya Muhammad? Orang yang beriman kenal, makanya disuruh tidur. Orang munafik nggak kenal. Ya. Ya. Ternyata ketika minta izin nggak diizinkan, malah disuruh tidur. Kenapa? Karena alam kubur itu alam barzakh, batas antara dunia dan akhirat. Ke dunia sudah nggak bisa lagi, ke akhirat harus nunggu dibangunkan oleh malaikat Israfil dengan tiupan yang kedua. Kalau belum dibangunkan nggak bangun-bangun itu. Ya. Baik yang tidurnya nyenyak melihat surga atau yang tidurnya nggak nyenyak karena melihat neraka. Nauzubillahi min dzalik. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?